Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu pada pertemuan pertama di semester ganjil di kelas 3 Sanawiyah atau lebih tepatnya kelas 9 Sanawiyah. Kelas 3 ini kita akan belajar mengenai indahnya Islam di Nusantara. Di sini yang akan dibahas antara lain adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan memahami proses berkembangnya Islam di Nusantara serta pola perdagangan para pedagang Arab yang berdakwah di Indonesia. Kita mulai pembelajaran hari pertama ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk yang mencatat, silahkan diringkas dan nanti tugasnya difotokan ke Ibu. Bagian A, sejarah dan bukti masuknya Islam ke Nusantara. Kira-kira menurut pendapat kalian, kapan Islam sampai ke Nusantara? Dulu sebelum Indonesia itu namanya bukan Indonesia tapi Nusantara. Kemudian setelah nanti Nusantara berkumpul atau maksudnya Nusantara itu nanti kan terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, nanti berkumpul, setelah itu kemudian merdeka dan menjadi Indonesia. Nah, nomor A, sejarah dan bukti masuknya Islam Nusantara. Kapan kira-kira Islam sampai ke Nusantara? Ini ada beberapa versi atau pendapat. Katanya Islam sampai ke Indonesia itu abad ke-7 Masehi. Ada juga yang berkata Islam itu sampai ke Indonesia abad ke-11 Masehi. Dan ada juga yang berkata Islam sampai ke Indonesia itu abad 13 Masehi. Apakah di antara yang tiga pendapat ini juga disertai bukti-bukti yang konkret? Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, manakah pendapat yang paling benar? Abad ke-7 Masehi, abad ke-7 Masehi kah, abad ke-11 atau abad ke-13 Masehi? Dan masing-masing pendapat ini disertai bukti. Dan kita akan belajar mengenai beberapa pendapat Islam masuk ke Indonesia. Di sini diawali dengan beberapa pendapat mengenai awal masuk Islam ke Indonesia. Pendapat yang pertama adalah Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Kalau abad ke-7 Masehi berarti abad ke-1 Hijriah. Kalau abad ke-1 Hijriah berarti Nabi Muhammad itu masih ada. Dan baru saja Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi menurut pendapat ini, sewaktu Nabi Muhammad itu masih ada, tepatnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Islam sudah menyebar atau disebarkan ke Indonesia dengan bukti-bukti sebagai berikut. 1, di sini karena banyaknya perbincangan kapan masuk Islam ke Nusantara, akhirnya para ulama di Indonesia ini bermusyawarah di mana? Di Aceh. Karena di sini ada berpendapat melalui catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi ada utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Raja Kalingga. Dan pada tahun 647 diterangkan telah ada orang-orang Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Nah, tahun 647 ini disebutkan abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Jadi diperkirakan perbedaan 1 Hijriah dengan 7 Masehi itu adalah sekitar 700 tahun. Bukti yang kedua di sini disebutkan adalah dari Hari W. Harzad dan dalam Atlas of Islamic History diterangkan bahwa kaum muslimin itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya menuju Cina. Jadi nanti disebutkan di sini bahwa
orang-orang Arab itu nanti datang ke Cina tapi singgah dulu di pantai Aceh, sehingga kemudian mereka berinteraksi dengan orang-orang Nusantara dan kemudian menyebarkan agama Islam tahun ke-7 Masehi. Pendapat yang ketiga, menurut Profesor Sayyid Naqib Al-Atos disebutkan bahwa tahun 672 Masehi telah ada koloni atau perkampungan orang Muslim di kepulauan Malaysia dan Indonesia. Lalu di sini disebutkan nomor 4-nya oleh Sayyid Qadarullah Fatimi dalam Islam Comes to Malaysia bahwa tahun 674 Masehi orang Arab telah masuk ke Indonesia. Dan yang terakhir di sini adalah menurut Profesor Muhammad Hussein Naimar bahwa banyak beberapa sumber tertulis di sini menerangkan kaum muslimin di India tahun 687 sudah ada hubungannya dengan kaum muslimin di Indonesia. Dengan demikian berarti kalau tahun 687 sudah ada Islam di India, berarti di Indonesia pun sudah ada, karena ada hubungan perdagangan antara Indonesia dan India. Maksudnya begini, orang Arab ini datang ke India ataupun ke Cina pasti melalui Indonesia. Nah, itu bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Nah, sekarang adalah yang berpendapat mengenai Islam masuk ke Indonesia abad ke-11 Masehi. Satu-satunya sumber, ini hanya satu sumber yang menerangkan Islam masuk ke Indonesia abad ke-11 adalah ditemukannya kuburan yang sangat panjang di daerah Leran, Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam ini terdapat prasasti huruf Arab yang berangka tulis 1882 Masehi. Jadi di kuburan ini, di kuburan panjang ini ditemukan yang bernama Fatimah binti Maimun dan rekan-rekannya yang bertuliskan ke angka Arab, dan di nisan kuburan itu tertuliskan 1082 Masehi. Dan ini katanya berarti Islam sampai ke Indonesia itu abad ke-11 Masehi karena ditemukannya nisan kuburan yang bertuliskan angka 1082 Masehi. Sedangkan yang ketiga yang berpendapat Islam ke Indonesia sampai abad ke-13 adalah menurut catatan Marco Polo, ia menyatakan bahwa adanya atau ditemukannya kerajaan Islam Perlek di Aceh tahun 1292 Masehi. Perlek ini mungkin adalah Perlak di Aceh. Dan yang kedua adalah menurut Snokogronye, Anda mungkin telah tahu ya siapa Snokogronye. Ini cenderung menyimpulkan bahwa Islam sampai ke Indonesia itu abad ke-13 Masehi karena berdasarkan sudah adanya ditemukannya kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Indonesia. Dengan demikian, ini disimpulkan jadi menurut abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi, buktinya disebutkan tadi. Ada yang berpendapat ke-11 Masehi juga ditemukan buktinya ini. Dan ada yang berpendapat ke-13 Masehi dengan bukti ditemukannya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yang berarti katanya kalau ditemukannya abad ke-13 berarti Islam sampai ke Indonesia pun abad ke-13. Kesimpulannya, dari ketiga pendapat ini manakah kemudian pendapat yang paling benar?
Dan kemudian nanti setelah orang-orang Islam atau tepatnya para ulama Indonesia nanti berkumpul dan disimpulkanlah bahwa dari ketiga pendapat ini, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yaitu Islam sampai ke Indonesia itu abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi, yang disampaikan oleh para pedagang Arab yang mereka ini bertindak sebagai mubalig dalam untuk menyiarkan agama Islam di Nusantara. Dengan demikian, Islam sampai ke Indonesia itu sewaktu Nabi Muhammad masih hidup. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Silahkan dirangkum, kalau yang belum mengerti silahkan bertanya kepada Ibu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin.